272311169. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia era digital. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Ada 4 pertanyaan ya Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman melakukan transaksi? Untuk transaksi di DMT lumayan, karena pertama tuh agak beda sedikit sama estimasi pengirimannya. Yang awalnya tuh dia seminggu, tapi dia bisa ditunda sampai lebih dari seminggu. Kedua, pengalaman harus terpaksa menjadi biaya. Ketiga, segi keamanannya, apakah pesanannya sudah rapi? Kalau untuk pengirimannya masih belum karena ada sebagian yang saya pernah pesan itu barangnya tuh sudah rusak duluan. Keempat, dan harusnya seperti apa Kak? Kalau bisa tuh lebih diperhatikan lagi packingnya, terus untuk tempatnya tuh lebih dipertebal lagi agar barangnya tuh biar tidak rusak. Terima kasih Kak. Baik, kita masuk di materi pertama, apa itu perkembangan digital. Perkembangan digital adalah proses evolusi teknologi informasi dan komunikasi yang terus-menerus. Ini mencakup segala hal mulai dari penemuan komputer pertama hingga kemunculan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AL dan realitas virtual atau VR. Singkatnya, perkembangan digital adalah perubahan mendasar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Mengapa perkembangan digital penting? Perkembangan digital telah membawa banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Berikut ini beberapa alasan mengapa perkembangan digital sangat penting. Yang pertama, konektivitas. Kita dapat terhubung dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang kedua, efisiensi. Pekerjaan menjadi lebih efisien dan produktif. Yang ketiga, akses informasi masih menjadi lebih mudah diakses dan dibagikan. Yang keempat, inovasi. Munculnya teknologi baru yang membuka peluang untuk inovasi. Yang kedua, perkembangan teknologi digital saat ini begitu pesat dan mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga berbelanja. Semuanya telah terintegrasi dengan teknologi digital. Yang ketiga, kita masuk pada regulasi dan kebijakan dalam dunia digital. Regulasi dan kebijakan dalam dunia digital seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kebutuhan akan regulasi dan kebijakan yang jelas semakin mendesak. Tujuannya untuk pertama, mencegah penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, atau kejahatan siber. Yang kedua, melindungi privasi pengguna, memastikan data pribadi pengguna aman dan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, memastikan persaingan yang sehat, mencegah monopoli dan praktik bisnis yang tidak sehat di dunia digital. Berikutnya, mendukung inovasi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis digital. Baik, kita masuk pada mari kita bahas lebih dalam tentang pengalaman nasabah dalam era digital atau customer experience. Customer experience atau nasabah adalah keseluruhan interaksi yang dialami pelanggan dengan suatu produk, layanan, atau merek dalam dunia bisnis saat ini. Pengalaman nasabah menjadi faktor penentu kesuksesan suatu perusahaan. Mengapa pengalaman nasabah sangat penting? Yang ke-1, loyalitas pelanggan. Pengalaman yang baik membuat pelanggan lebih loyal dan cenderung merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Kedua, pembeda. Dalam persaingan yang ketat, pengalaman nasabah menjadi pembeda yang signifikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, nilai seumur hidup. Pelanggan atau customer lifetime value. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian berulang dan memiliki nilai seumur hidup yang lebih tinggi. Yang kelima, kolaborasi antara perusahaan tradisional dengan perusahaan vintage semakin marak terjadi. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti inovasi. Vintage seringkali menghadirkan inovasi baru dalam layanan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Berikutnya, jangkauan pasar. Kolaborasi
bagi perusahaan tradisional dalam pengambilan keputusan. Baik, yang berikut ada beberapa contoh tantangan umum yang dihadapi teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menimbulkan tantangan seperti digital divide, keamanan data, dan privasi. Yang pertama, ekonomi. Fluktuasi ekonomi, inflasi, dan persaingan bisnis yang ketat merupakan tantangan yang umum dihadapi. Yang kedua, lingkungan. Perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Yang berikutnya, sosial. Diskriminasi, ketidaksetaraan, dan konflik sosial adalah masalah kompleks yang masih perlu diatasi. Oke, baik. Mari kita bahas lebih dalam tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Optimalisasi infrastruktur dalam konteks perbankan syariah berarti meningkatkan dan menyesuaikan seluruh sistem, teknologi, dan proses yang mendukung operasional bank agar lebih efisien, inovatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Aspek-aspek yang perlu dioptimalkan: yang pertama, teknologi informasi, cloud computing, memungkinkan bank syariah mengakses sumber daya komputasi yang lebih fleksibel dan skalabel. Yang kedua, artificial intelligence, dapat digunakan untuk personalisasi layanan, deteksi fraud, dan analisis data nasabah. Yang ketiga, big data. Pengelolaan data nasabah yang besar dapat menghasilkan insight dan harga untuk pengembangan produk dan layanan baru. Yang berikutnya, cyber security. Sistem keamanan yang kuat sangat penting untuk melindungi data nasabah dari ancaman cyber. Yang kedua, sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi. Karyawan perlu memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengoperasikan teknologi baru. Berikutnya, kultur digital. Membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perubahan. Ketiga, produk dan layanan. Ada terbagi beberapa hal. Yang pertama yaitu inovasi produk, pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti pembiayaan berbasis syariah untuk UMKM atau investasi syariah berbasis ESG. Yang berikutnya, personalisasi, memberikan layanan yang lebih personal kepada setiap nasabah. Manfaat optimalisasi infrastruktur. Yang pertama, peningkatan efisiensi, mengurangi biaya operasional dalam waktu proses. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan, memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan personal. Yang ketiga, peningkatan daya saing, bersaing dengan bank konvensional dan vintage. Yang berikutnya, inklusi keuangan, menjangkau lebih banyak nasabah, terutama di daerah yang lebih terjangkau. Yang berikutnya, penguatan governance, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Kita masuk pada tantangan dan solusi. Tantangannya, yang pertama, biaya investasi, membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua, kurangnya SDM, kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi. Yang ketiga, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi. Solusi, kita masuk pada solusi. Yang pertama, kemitraan strategis, bekerja sama dengan perusahaan teknologi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi atau open source, mengurangi biaya pengembangan. Yang berikutnya, peningkatan literasi digital, meningkatkan pengetahuan karyawan dan masyarakat. Baik, kita lanjut optimalisasi lembaga keuangan syariah dalam era digital. Dengan pesatnya perkembangan era digital, diharapkan dapat dikelola dengan baik agar lebih produktif, dapat digunakan, dan dapat dimanfaatkan secara luas sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan tertentu, tetapi juga masyarakat luas.
Dengan demikian, teknologi harus dikembangkan di seluruh sektor keuangan untuk membangun kehidupan yang makmur, praktis, dan memudahkan orang banyak. Komputer, laptop, jam digital, telepon seluler, internet, dan jejaring sosial menjadi lebih umum karena kemajuan teknologi digital. Karena praktisnya era digital sekarang sudah berkembang. Optimalisasi lembaga keuangan syariah dalam era digital untuk memajukan industri teknologi bagi generasi Gen Z. Menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, siapapun termasuk bisnis keuangan syariah dapat mengelola kemajuan teknologi ini. Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perekonomian yang berbasis syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan wujud pemahaman umat Islam terhadap prinsip hukum dagang Islam. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non-bank. Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai misi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memberikan pelayanan terkait keuangan lainnya yang bermanfaat dan membantu meningkatkan pemerataan taraf hidup masyarakat. Non-bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan dan secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat, asuransi, BMT, pasar modal, dan pengadaian, dan lain-lain. Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, berbagai strategi dan solusi diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digital untuk optimalisasi lembaga keuangan syariah. Ini termasuk kerjasama lintas batas, di mana negara dengan lembaga keuangan syariah dapat berbagi teknologi dan pengetahuan untuk memperkuat ekosistem lembaga keuangan global. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi yang adil sangat penting. Di sisi lain, pengembangan infrastruktur digital yang mendukung seperti platform finansial syariah dan aplikasi teknologi keuangan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi ekosistem keuangan syariah. Dengan menerapkan pendekatan ini secara menyeluruh, ekonomi syariah dapat terus berkembang dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Baik, kita lanjut. Tantangan utama perbankan syariah di era digital. Perbankan syariah meski memiliki prinsip-prinsip yang kuat, juga menghadapi tantangan yang sama seperti perbankan konvensional di era digital. Beberapa tantangan utama meliputi: yang pertama, serangan siber. Risiko serangan siber seperti peretasan, pencurian data, dan ransomware semakin meningkat. Yang kedua, perlindungan data. Menjaga kerahasiaan data nasabah yang sensitif menjadi tantangan besar, terutama dengan semakin banyaknya transaksi online. Yang ketiga, persaingan ketat. Bank konvensional persaingan dengan bank konvensional yang telah lebih dulu bertransformasi digital. Yang berikutnya, fintech. Munculnya fintech yang menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat dan fleksibel. Oke, demikian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye guys.